Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionita Nisa dengan NIM 22097. Di sini saya akan menjelaskan kuliah tamu yang telah disampaikan oleh Ibu Dea Alicia selaku Asisten Manajer R&D PT Interbat. Yang pertama ada metode analisis. Di sini adapun tujuan dari adjustment sendiri, yaitu untuk memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem. Yang kedua, ketersediaan kolom atau ketersediaan fasilitas. Pada kromatografi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu elusi isokratik dan juga elusi gradien, di mana elusi isokratik merupakan kolom yang dialirkan dengan pelarut dengan konsentrasi dan jenisnya konstan dari awal hingga akhir elusi. Sedangkan untuk elusi gradien sendiri ini merupakan kolom yang dialirkan dengan pelarut yang konsentrasinya diubah sepanjang elusi, bisa dengan meningkatkan konsentrasi ataupun dengan menurunkan konsentrasi. Contohnya di sini seperti penentuan kadar tablet ofloxacin yang menggunakan KCKT, di mana isokratis sendiri merupakan komposisi fase gerak yang tidak berubah sepanjang waktu. Konsisten fase geraknya adalah rasio 88:12 antara dapar fosfat banding asitonitril. Sedangkan pada gradien ini berubah dengan seiringnya waktu, misalnya pada menit ke-0 hingga 3 perbandingannya sekian, dan pada menit 3 hingga 10 perbandingannya sekian. Selanjutnya ada kriteria penerimaan disolusi. Ki merupakan presentasi bobot bahan aktif terhadap bobot label, di mana umumnya Ki memiliki rentang 75 hingga 80%, di mana untuk sediaan cepat larut atau intermediate release, maka dapat dilihat nilai Ki sebagai syarat kriterianya. Yang pertama ada kriteria penerimaan IR, di mana kriteria IR ini merupakan hasil sampel yang tidak dijadikan satu dalam satu bejana. Artinya, dalam masing-masing bejana ini berisi satu tablet yang berbeda-beda, di mana kriteria penerimaan IR ini memiliki 3 tahap. Yang pertama SI1, dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 6, di mana untuk 6 sampel ini harus lebih dari sama dengan I plus 5%. Sedangkan untuk tahap yang kedua ditambahkan dengan 6 jumlah sampel lainnya, sehingga total yang digunakan adalah 12 unit. Dan 12 unit ini harus lebih dari sama dengan Ki dan tidak ada unit yang kurang dari Ki min 15%. Sedangkan pada tahap yang ketiga atau S3 ini ditambahkan dengan 12 unit lainnya sehingga totalnya menjadi 24 unit, di mana 24 unit ini harus lebih dari sama dengan Ki dan tidak lebih dari 2 unit yang kurang dari Ki min 15% dan tidak ada unit Ki kurang dari Ki min 25%. Selanjutnya di sini ada contoh azitromisin dengan nilai Ki 80%, di mana pada persen terdisolusi diketahui pada tablet keempat memiliki persen terdisolusi yang kurang dari 85%, sehingga pada pengujian S1 ini tidak memenuhi, karena minimal Ki adalah 80% plus 5% sama dengan 85%. Sedangkan pada tablet keempat ini adalah 81% yang kurang dari 85%. Untuk hal ini, maka dapat dilanjutkan ke tahap S2 dengan menambahkan 6 sampel lainnya, sehingga total yang digunakan adalah 12 unit. Di mana pada 12 unit ini harus lebih dari sama dengan 80% dan tidak ada unit yang kurang dari sama dengan 65%. Yang kedua ada kriteria penerimaan pool, di mana pada kriteriaan penerimaan pool ini sedikit berbeda dari IR tadi, karena pada pool sendiri ini, dalam satu bejana ini berisi semua tablet yang dijadikan satu. Untuk tahapannya sendiri sama, terbagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan 6 sampel dengan rata-rata jumlah larut lebih dari Ki sama plus 10. Sedangkan untuk tahap S2 ditambahkan 6 sampel lainnya sehingga total 12 sampel dengan
lebih dari sama dengan Q plus 5%. Dan untuk tahap yang ketiga atau S3 ditambahkan jumlah 12 sampel lainnya sehingga total sampel menjadi 24 sampel dengan rata-rata jumlah terlarut harus lebih dari sama dengan Q, di mana pada contohnya sendiri di sini ada kolekalkiferol dengan nilai Q 75%, di mana di sini eh, harusnya pada S1 ini untuk memenuhi jadi Q harus lebih dari sama dengan 85%. Selanjutnya ada transfer metode analisa, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada comparative testing, yang kedua ada kovalidasi, dan yang ketiga revalidasi, 4 transfer waiver. Yang pertama, comparative testing, di mana di sini dimisalkan dari analytical development akan melakukan pengujian QC, dan juga akan dilakukan pengujian juga pada penerimaan metode lainnya, di mana hasil dari keduanya ini akan dibandingkan secara statistik, dan dilihat apakah keduanya ini menghasilkan hasil yang sama atau tidak. Jika menghasilkan hasil yang sama, maka dapat dikatakan metode ini tertransfer dengan baik, di mana untuk comparative testing sendiri ini merupakan transfer yang paling umum digunakan, juga digunakan pada metode yang telah tervalidasi. Sampel homogen dianalisa oleh SU atau sending unit dan RU receiving unit. Yang kedua ada kovalidasi, di mana kovalidasi ini menggunakan SU bagian analytical development yang mengirim metode dan RU bagian quality control atau QC yang menerima. Keduanya akan melakukan validasi secara bersama-sama, bisa bersama-sama menguji semua parameter ataupun sebagian parameter saja. Umumnya yang dilakukan menguji dengan paruan atau separuh-separuh pada metode bagian akurasi dan presisi, di mana validasi ini digunakan pada metode yang belum tervalidasi. Selanjutnya ada revalidasi, di mana revalidasi ini RU mengulang validasi, karena RU dan SU ini melakukan validasi sendiri-sendiri, sehingga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Yang keempat ada transfer waiver, di mana membuat justifikasi bahwa transfer metode ini tidak perlu dilakukan lagi. Yang pertama, dapat dilakukan untuk produk existing, dan yang kedua, prosedur analisa yang telah digunakan, seperti contohnya pada pembuatan sediaan dengan kadar yang sama, maka tidak perlu transfer. Dan yang ketiga, pergantian personil dari SU pindah ke RU. Dan hal ini merupakan contoh yang termasuk ekstrim. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas di sini memiliki prinsip yang pertama, menjamin stabilitas produk. Yang kedua ada menjaga spesifikasi produk. Yang ketiga, dikemas dengan bahan kemas tertentu sesuai dengan bahan yang akan dikemas. Dan yang ketiga, disimpan pada kondisi sesuai. Selanjutnya, periode waktu tertentu. Di sini misalkan dapat disimpan dalam periode 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dilakukan uji stabilitas di awal pada saat pengembangan produk, di mana formula mana yang stabil itu harus dicari terlebih dahulu. Untuk registrasi, registrasi ini merupakan laporan stabilitas yang merupakan dokumen yang dibutuhkan saat registrasi. Selanjutnya ada post-market. Post-market ini jika terdapat komplain dari konsumen, maka kita dapat melihat data uji stabilitas sebagai pertimbangan. Selanjutnya ada jenis uji stabilitas. Di sini ada stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, in-use stability, dan stress testing, di mana tiga teratas ini yang sering digunakan dalam registrasi. Yang pertama ada stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, dan in-use stability. Selanjutnya untuk desain uji stabilitas, di mana pada desain sendiri terdapat kondisi penyimpanan, di mana kondisi penyimpanan ini apakah menggunakan RH atau tidak, dan pada suhu berapa. Sedangkan untuk waktu pengujian sendiri ini membutuhkan waktu berapa lama. Untuk pemilihan batch, pilihan batch ini memproduksi dalam skala kecil ataupun skala pilot. Selanjutnya untuk parameter uji, parameter apa yang akan digunakan seperti parameter kimia, fisika, atau mikrobiologi.
Selanjutnya untuk kondisi penyimpanan. Indonesia sendiri termasuk dalam zona 4B, di mana umumnya zona 4B ini menggunakan long term suhu 38 derajat Celcius, RH 75, dan long explorate-nya 40, di mana kondisi ini dapat menyesuaikan dengan penyimpanan yang menyesuaikan dengan studi praformulasi dan produk komparator. Selanjutnya ada waktu pengujian, di mana waktu pengujian ini mengikuti interval pengujian. Pada tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan sekali. Artinya pada bulan ketiga, 6, 9, dan 12 dapat dilakukan pengujian. Untuk tahun kedua dilakukan tiap 6 bulan sekali. Artinya pada bulan ke-12, ke-18, dan ke-24 dapat dilakukan pengujian. Pada tahun ketiga dan seterusnya ini dapat dilakukan 1 tahun sekali, di mana untuk acuan lama pengujian sendiri ini dapat mengacu pada studi praformulasi dan produk komparator. Selanjutnya ada uji stabilitas produk atau English stability pada produk yang telah dibuka atau multiple dose produk, di mana setelah dibuka produk ini harus diuji sebelumnya dengan menggunakan 2 kali pengujian. Yang pertama, pengujian di awal dengan menggunakan 2 batch, dan yang kedua pada akhir tahun expired date-nya ini harus dilakukan pengujian lagi dengan menggunakan 1 batch. Selanjutnya ada bioekivalensi dan bioavailabilitas. Bioekivalensi merupakan dapat memberikan ekivalensi terapeutik, sedangkan bioavailabilitas merupakan kadar yang masuk ke tempat kerja untuk farmakokinetik. Untuk biover sendiri ini tidak perlu dilakukan bioekivalensi, hanya dilakukan di solusi terbanding apabila memenuhi persyaratan. Di sini terdapat kriteria apabila memenuhi syarat tidak perlu dilakukan bioekivalensi, hanya dilakukan di solusi terbanding saja. Yang pertama, bentuk sediaan sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Artinya pada tablet A dengan dosis 500 mg telah dilakukan uji bioekivalensi dan memenuhi uji BE, sehingga pada pembuatan tablet selanjutnya pada bahan aktif yang sama, tetapi dosis yang digunakan adalah separuhnya, dapat digunakan uji disolusi terbanding saja, tidak perlu dilakukan uji ekivalensi. Selanjutnya, pada produsen dan tempat produksi yang sama, dan proporsi zat aktif dan eksipien yang sama. Untuk gambar di atas yang berwarna hijau ini merupakan pembuatan tablet dengan dosis rendah atau poten, di mana di sini telah dilakukan uji BE pada tablet 10 mg dengan bahan aktif 10 mg dan eksipien 190 mg, sehingga total tabletnya adalah 200 mg, di mana tablet ini telah memenuhi uji BE atau lulus uji BE. Selanjutnya akan dibuat tablet baru dengan dosis separuhnya, yaitu tablet dengan dosis 5 mg dengan menggunakan bahan aktif 5 mg. Di mana di sini kita harus menggunakan total bobot 200 mg atau separuh dari 200 mg, yaitu 100 mg. Ada 3 cara untuk menggunakan uji disolusi terbanding. Yang pertama, menggunakan eksipien sebanyak 95 mg dengan bahan aktif 5 mg, sehingga bobot tabletnya adalah 100 mg. Yang kedua, dapat menggunakan eksipien 190 mg dan penambahan bahan aktif 5 mg, sehingga bobot total tablet adalah 190 mg. Dan yang ketiga, menggunakan eksipien sebanyak 190 mg dan bahan aktif yang ditambahkan adalah 5 mg, sehingga bobot tablet yang dihasilkan adalah 200 mg. Di sini selanjutnya ada tahap pelaksanaan uji bioekivalensi, di mana umumnya dibuat dengan protokol uji bioekivalensi terlebih dahulu. Kemudian protokol ini didokumentasikan dan diberikan kepada pihak BPOM dan juga
komisi etik, di mana komisi etik ini digunakan karena sampel yang digunakan adalah subjek manusia. Kemudian setelah disetujui, pihak ketiga yaitu Central Lab UJBE akan melakukan pemilihan sukarelawan dan dilakukan pemberian obat dan sampel darah, di mana sampel darah ini akhirnya nanti akan dianalisa dan dilakukan kode breaking, di mana kode breaking ini berguna untuk mengetahui sampel darah yaitu dengan membuka kode produk uji. Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk menghitung apakah memenuhi kriteria atau tidak, dan selanjutnya membuat laporan untuk keperluan registrasi. Di sini ada kriteria bioekivalen, di mana kriteria ini bahwa uji memenuhi persyaratan atau bioekivalen maka dapat dilihat dengan parameter AUC 0 hingga T, di mana T merupakan waktu terakhir pengambilan darah, sedangkan Cmax ini merupakan konsentrasi maksimal dalam darah. Dapat dikatakan bioekivalen apabila rasio rata-rata geometri AUC yang produk kita dibandingkan dengan AUCR randomized di mana mendekati 1. Di mana pada confidence interval 90% ini memiliki nilai rentang antara 80 hingga 125%. Selanjutnya untuk obat uji, di mana kriteria obat uji ini karena digunakan pada manusia, jadi harus sesuai dengan fasilitas CPOB di mana batch yang digunakan ini harus sama dengan batch yang nantinya dilakukan uji di solusi terbanding. Dan obat uji ini harus identik dengan batch komersial, karena kita harus menyesuaikan dengan produk yang akan dijual kepada masyarakat. Selanjutnya ada obat komparator. Di sini obat komparator penting dilakukan karena merupakan hal vital demi keberhasilan uji BE sendiri. Uji batch yang digunakan adalah uji batch di solusi terbanding. Batas penyimpanan tidak lebih dari 5% dari produk kita. Hal ini untuk mendapatkan uji bioekivalensi yang bagus, di mana kriteria harus memiliki izin edar di Indonesia sendiri, tapi nyatanya terdapat yang tidak ada izin edar, sehingga dapat dilakukan pada negara-negara terdekat atau negara lain yang telah terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Juga dapat menggunakan obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, dan juga termasuk dalam daftar pre-kualifikasi WHO. Selanjutnya, Selanjutnya ada uji disolusi terbanding, di mana teknisnya sama seperti disolusi. Hanya perbedaannya di uji disolusi terbanding ini melakukan profil disolusi, yaitu mengambil sampel pada beberapa titik waktu tertentu, kemudian melakukan profil disolusi antara produk komparator dan produk uji, kemudian dibandingkan. Tujuan dari uji disolusi terbanding ini yang pertama, untuk memprediksi atau pendekatan bila dilakukan uji bioekivalensi yang hasilnya bagus atau tidak. Juga dapat sebagai media disolusi yang baik, yang paling menggambarkan. Fungsi yang kedua, untuk kepentingan dokumen registrasi, biasanya dapat dilakukan menggunakan 3 pH tubuh, yaitu 1,2, 4,5, dan 6,8 dengan menggunakan metode kompendial. Yang ketiga, uji disolusi ini untuk bioever. Jadi, membandingkan produk kita yang telah lulus BE dengan produk sebelah. Dapat dikatakan similarity, yaitu dengan melihat parameter F2 atau similarity faktor. Dapat dikatakan baik apabila kriteria F2-nya ini lebih dari sama dengan 50%. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.